Hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pena Bumi. Baik sobat belajar, pernah nggak kepikiran bahwa kenapa kita mengenal sistem kerajaan? Dari mana awalnya? Bagaimana asal usulnya? Bagaimana ada gelar yang namanya sultan? Pernah nggak terpikirkan atau bertanya-tanya tentang hal tersebut? Nah, sebetulnya hal itu terjadi karena ada sebuah proses yang namanya adalah interaksi antara manusia. Perlu kita ketahui bahwa ketika manusia di Nusantara ini belum mengenal sistem kerajaan, mereka hidup berkelompok dengan dikepalai oleh kepala suku. Tetapi karena manusia ini punya sebuah kebutuhan hidup yang mereka harus perjuangkan dan pertahankan, maka kemudian mereka menyebar, melakukan sebuah kegiatan. Salah satunya adalah perdagangan. Nah, dari kegiatan perdagangan itu mereka ketemu dengan banyak orang dari berbagai daerah, dari berbagai macam bangsa dan negara. Nah, dari hasil perdagangan itu kemudian terciptalah yang namanya interaksi. Perdagangan ini bukan hanya dari satu suku dengan suku yang lain saja, tetapi juga dari negara dengan negara, dari wilayah dengan wilayah, sehingga kemudian terciptalah sebuah interaksi. Ketika tercipta interaksi, maka terjadilah yang namanya pertukaran informasi, baik itu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, bahkan juga politik. Makanya kemudian manusia Indonesia atau manusia Nusantara pada waktu itu mengenal bagian sistem negara itu adalah lewat perdagangan. Kita ketahui bahwa orang-orang India yang datang ke Indonesia, kemudian mereka berjualan, mereka memberikan pengaruh yang signifikan. Buktinya ada kerajaan Kutai, kerajaan yang mempunyai corak beragama Hindu, di mana sistemnya sama dengan sistem kerajaan-kerajaan yang di India. Nah, kemudian setelah kerajaan-kerajaan di India ini mempengaruhi kerajaan-kerajaan di Indonesia, kemudian mereka pun melakukan perdagangan yang lebih luas lagi. Maka kemudian datanglah para pedagang dari berbagai negara juga, yaitu dari Arab, dari Persia, kemudian dari Gujarat atau India Selatan, dan juga dari Cina. Mereka kemudian mengenalkan sistem yang baru, yaitu tentang agama Islam. Nah, dari hasil interaksi dengan mereka itulah kemudian kita mengenal kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam dengan memakai gelar sultan. Jadi kalau gelar sultan itu dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan yang bercorakan Islam di baik Timur Tengah ataupun di Gujarat. Nah, jadi kesimpulannya adalah perdagangan inilah yang membawa sebuah dinamika baru, yang membawa sebuah perubahan baru. Perdagangan menciptakan interaksi sosial sehingga menciptakan sebuah pengaruh terhadap negara yang lain. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu kerajaan Samudra Pasai. Yuk, kita langsung akan bahas tentang kerajaan pertama Islam di Indonesia, sebuah cahaya dari Sungai Pasai. Oke, baik teman-teman semua, kita akan bahas kerajaan Samudra Pasai, cahaya dari pesisir pantai utara Sumatera. Baik teman-teman, mari kita akan bahas tentang kerajaan Samudra Pasai, cahaya dari pantai utara Sumatera.
Oke, sebelum kita bahas tentang kerajaan Samudra Pasai, awal mula kenapa manusia Nusantara ini mengenal sistem kerajaan itu adalah lewat sebuah proses yang namanya perdagangan. Dari perdagangan inilah yang kemudian memunculkan sebuah interaksi sosial. Kenapa ada interaksi sosial? Karena ada pertemuan dua kebudayaan yang dimana mereka berbeda negara, berbeda wilayah, kemudian berbeda benua, dan punya adat dan kebiasaan masing-masing yang berbeda. Nah, dalam perdagangan ini terjadilah sebuah pertukaran informasi, sehingga pada akhirnya memberikan pengaruh. Nah, inilah yang tercipta yang namanya akulturasi, di mana akulturasi tersebut terdapat dalam sistem budaya, sistem masyarakat, ataupun sistem negara. Makanya kemudian Indonesia pada waktu itu yang hanya mengenal suku, kemudian berubah mengenal yang namanya kerajaan. Pun demikian, ketika para pedagang-pedagang Islam masuk ke Indonesia, itu pun membawa pengaruh terhadap sistem kerajaan yang ada di Indonesia, yang asalnya adalah kerajaan yang bercorak Hindu, kemudian berubah menjadi kerajaan yang bercorak Islam. Nah, salah satu kerajaan Islam yang pertama di Indonesia pada saat ini adalah Kerajaan Samudra Pasai. Nah, ini adalah sumber-sumber sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama adalah Hikayat Raja Pasai. Kemudian ada juga sumber dari dokumen dinasti Yuan. Kemudian ada juga catatan dari Laksamana Cheng Ho. Ada juga perjalanan atau catatan Tom Deers. Kemudian juga ada catatan Ibnu Battuta. Nah, ini adalah catatan-catatan yang ada sebagai sumber-sumber sejarah untuk Kerajaan Samudra Pasai. Kita lanjut ya. Oke, sekarang kita akan lihat letak geografis dari Samudra Pasai. Teman-teman bisa lihat sendiri di dalam peta ini bagaimana Kerajaan Samudra Pasai ini mempunyai letak geografis yang sangat baik untuk sebuah lalu lintas perdagangan internasional. Di sebelah utara ada Kekaisaran Cina, kemudian di sini juga ada Semenanjung Malaya. Kemudian kalau kita tarik lebih jauh lagi ke arah barat, itu ada India, kemudian ada Timur Tengah. Itu adalah daerah-daerah yang kemudian mereka akan bertemu di sini. Mereka akan bertemu di sini untuk melakukan kegiatan perekonomian, yaitu berdagang. Nah, jadi sangat strategis sekali letak dari Kerajaan Samudra Pasai ini, di mana letaknya di pantai timur Pulau Sumatera bagian utara. Lebih jelasnya lagi, Kerajaan Samudra Pasai ini terletak di Sungai Jamu Air atau Krung Jamu Aye dan Sungai Berpasai atau Krung Pasai. Lagi-lagi kita melihat bagaimana sebuah kerajaan ini memanfaatkan sungai. Sungai pada waktu dulu bukan hanya sebagai sarana transportasi, tetapi juga dijadikan sebagai sarana perdagangan. Makanya sungai pada waktu dulu sangat-sangat terjaga. Nah, kemudian di samping Kerajaan Samudra Pasai sendiri, di antara wilayah-wilayah ini ada juga kerajaan-kerajaan yang sejaman dengan Kerajaan Samudra Pasai, yaitu Kerajaan Perlak, Kerajaan Kedir, dan juga Kerajaan Nakbur. Bagaimana hubungan mereka dengan Kerajaan Samudra Pasai? Oke, kita simak selanjutnya. Oke, kita lihat dulu sistem birokrasi Kerajaan Samudra Pasai. Nah, jadi kita jangan melihat kerajaan itu adalah sebuah bentuk tradisional. Tidak. Pada masanya, kerajaan ini sangat-sangat modern. Kenapa? Karena sudah ada pembagian. Walaupun mungkin bukan pembagian kekuasaan. Karena dalam sebuah kerajaan
yang sifatnya monarkis, sultan atau raja adalah betul-betul yang memegang kekuasaan, betul-betul memegang hukum dan lain sebagainya. Nah, walaupun seperti itu, raja atau sultan tetap memberikan beberapa tugas untuk menjalankan organisasi kerajaan. Nah, di antaranya kalau di dalam kerajaan Samudra Pasai ada yang namanya bendahara kerajaan, ada sekretaris kerajaan, kemudian ada menteri besar, perdana menteri, ada komandan militer, ada panglima angkatan laut, atau yang disebut sebagai laksamana. Ini penting karena kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan maritim. Dia harus mengamankan laut untuk menjaga perdagangannya. Kemudian ada kepala mahkamah agama atau yang disebut dengan kodi. Biasanya para ulama-ulama besar yang menjadi kepala mahkamah agama ini. Kemudian ada syah bandar. Syah bandar juga penting karena dia mengatur bagaimana alur, aturan, ataupun aktivitas yang ada di dalam pelabuhan. Jadi pada masanya kerajaan Samudra Pasai ini adalah kerajaan yang modern. Oke, kita lanjut kepada kehidupan ekonomi. Bagaimana kerajaan Samudra Pasai memanfaatkan keuntungannya secara geografis? Salah satunya adalah pelabuhan. Apa sih fungsi pelabuhan pada kerajaan Samudra Pasai pada waktu itu? Yang pertama adalah sebagai transit, di mana kapal-kapal akan singgah, kapal-kapal akan bersandar di kerajaan atau di pelabuhan Pasai, yang nantinya tentu kapal-kapal ini tidak gratis masuk ke Pasai. Ada yang namanya pajak. Sama halnya kalau misalkan kita masuk ke mall. Ketika kita masuk ke mall, kemudian kita parkir kendaraan, maka kita pun harus bayar. Nah, itu menjadi salah satu devisa bagi kerajaan Samudra Pasai. Dan kemudian juga sebagai distribusi barang. Nah, para pedagang-pedagang di kerajaan Samudra Pasai ini yang datang dari berbagai negara tentu nggak gratis menggelar barang dagangannya. Loh, maaf batuk ini ya. Nah, distribusi barang atau para pedagang ini kemudian mereka itu membuat lapak-lapak. Nah, lapak-lapak ini tentunya tidak gratis. Mereka pun harus membayar sewa lahan dan sebagainya. Dan ini kemudian menguntungkan bagi kerajaan Samudra Pasai. Nah, kemudian komoditas utama dari kerajaan Samudra Pasai adalah lada, sutra, kemudian kapur barus. Nah, aktivitas ini kemudian mengakibatkan kerajaan Samudra Pasai menjadi sebuah kerajaan yang mengandalkan perdagangan sebagai kegiatan utamanya dalam bidang ekonomi. Dan kerajaan Samudra Pasai ini berhasil melakukan manajemen dalam menguasai pelabuhan dan menguasai laut, terutama Selat Malaka. Sehingga Selat Malaka pada waktu itu menjadi tempat yang sangat ramai, menjadi tempat yang sangat nyaman bagi para pedagang dari berbagai wilayah di dunia, terutama mereka yang berasal dari Arab, Persia, Gujarat, dan juga Cina serta India. Nah, sekarang bagaimana upaya diplomasi atau hubungan luar negeri dengan kerajaan-kerajaan yang lain? Pertama dengan kerajaan Perlak. Samudra Pasai tahu bahwa kerajaan Perlak ini adalah penghasil kayu terbaik pada waktu itu. Dan juga kerajaan Perlak juga sama dengan kerajaan Samudra Pasai, dia langsung menghadap kepada Selat Malaka. Nah, untuk memberikan keuntungan secara ekonomi dan juga memberikan keseimbangan di dalam perpolitikan, maka pada waktu itu Sultan Malikul As-Saleh menikah dengan salah satu putri dari kerajaan Perlak. Tujuan pernikahan ini adalah menggabungkan dua kerajaan ini, sehingga dua kerajaan ini kemudian menjadi maju secara bersama.
Pun demikian dengan kerajaan Pedir atau biasa juga yang disebut sebagai kerajaan Pidi. Kerajaan ini juga sama menghadap kepada Selat Malaka. Oleh kerajaan Samudra Pasai dijadikan sebagai vasal atau sebagai bagian dari kerajaan Samudra Pasai. Jadi ada upaya secara diplomasi untuk kerajaan Pedir ini. Dan kemudian juga kerajaan Nakur. Nah, hubungan dengan kerajaan Nakur ini tidak pernah harmonis. Bahkan nanti di akhir Samudra Pasai lemah, kemudian Samudra Pasai jatuh, salah satu faktornya adalah serangan dari kerajaan Nakur. Dan kemudian bagaimana dengan kerajaan-kerajaan di luar Sumatera? Nah, bagi kerajaan-kerajaan di luar Sumatera ini, kerajaan Samudra Pasai ini punya hubungan yang baik. Salah satunya adalah dengan dinasti Yuan, salah satu kekaisaran yang ada di Cina, berarti di wilayah utara ya, wilayah utara dari kerajaan Samudra Pasai. 1282 Samudra Pasai dan dinasti Yuan bersepakat untuk mengirimkan dutanya masing-masing. Artinya apa? Artinya dua kerajaan ini bersepakat untuk bekerja sama. Artinya bekerja sama mengakui kedaulatan negaranya masing-masing. Karena memang kalau kita lihat secara posisi kerajaan Cina pun tidak mau mengganggu jalur lalu lintas ini. Oke lah, mungkin kekaisaran Cina ini lebih kuat dari Samudra Pasai, tetapi secara perekonomian, kalau mengganggu kerajaan Samudra Pasai, maka nantinya akan mengakibatkan kerugian juga di kekaisaran Cina. Makanya di dalam sejarah Indonesia tidak pernah ada kekaisaran Cina ini menyerang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Kemudian juga kerajaan Samudra Pasai juga punya hubungan baik dengan Turki Utsmani. Ya, Turki Utsmani walaupun statusnya pada waktu itu masih sebatas hanya berdagang. Kemudian ada juga catatan dari Laksamana Cheng Ho, dia adalah panglima dari kekaisaran Cina, tapi beliau ini adalah Muslim, menawarkan perlindungan kepada kerajaan Samudra Pasai, sehingga Samudra Pasai secara keamanan politik dan kestabilan politik itu aman, sehingga wajar kemudian kalau misalkan perdagangan di wilayah Selat Malaka ini sangat-sangat aman, nyaman, dan tentram. Pada tahun 1350 Samudra Pasai pernah menjadi bagian pasal dari kerajaan Majapahit akibat serangan dari Gajah Mada. Waktu itu Majapahit dan Gajah Mada serta Hayam Wuruk ingin menyatukan Nusantara. Salah satu kerajaan yang dapat ditaklukkan itu adalah Samudra Pasai. Kemudian Gajah Mada dan Majapahit ini mengangkat Nur Ilah sebagai pemimpin, Ratu Nur Ilah ya, sebagai pemimpin dari kerajaan Samudra Pasai. Nah, sekarang kita lihat masa pemerintahan Samudra Pasai. Oke, kapan sih berdirinya Samudra Pasai? Sebetulnya pendirian Samudra Pasai ini erat kaitannya dengan Kesultanan Mamluk di Mesir. Nah, Kesultanan Mamluk di Mesir ini mereka punya kepentingan di daerah India, kemudian di daerah Selat Malaka, karena mereka juga melihat potensi di Selat Malaka ini sangat penting bagi perdagangan. Maka kemudian Kesultanan Mesir menunjuk Nazimuddin Al-Kamil untuk melakukan semacam ekspansi ke daerah India sebetulnya, yang nanti akan mengarah ke Selat Malaka. Nah,
Kemudian Nazimuddin Al-Kamil bertemu dengan Mir Asiluh ya. Mir Asiluh ini kemudian ditunjuk oleh Nazimuddin Al-Kamil untuk diangkat menjadi seorang raja. Nah, Mir Asiluh pun kemudian beralih menjadi agama Islam setelah beliau ini bertemu dengan Nazimuddin Al-Kamil dan berganti namanya menjadi Sultan Malikus As-Saleh. Oke, siapakah Sultan Malikus As-Saleh? Nah, Sultan Malikus As-Saleh nama aslinya adalah Mir Asiluh sebetulnya. Nah, Mir Asiluh ini adalah keturunan dari 4 maharaja atau Mir-ah bersaudara yang berasal dari Mon Khmer atau Kerajaan Champa. Mir Asiluh ini adalah pendiri dari Kerajaan Samudra Pasai. Nah, Mir-ah bersaudara ini adalah ada Syahir Pohela, Kerajaan Perlak, kemudian Syahir Tanwi, Jempa, Syahir Poli, sama Indra, kemudian Syahir Nui, Indra Purba. Jadi ini adalah kerajaan-kerajaan pra-Islam di Sumatera Utara. Kemudian berdirilah Kerajaan Samudra Pasai dengan rajanya bernama Mir Asiluh, nama aslinya, dan berganti nama menjadi Sultan Malikus As-Saleh. Salah satu peranan dari Malikus Saleh ini adalah melakukan perluasan wilayah ke Pedir dan juga beberapa kerajaan yang lain, kemudian juga melakukan pernikahan politik dengan Putri Perlak. Tujuannya sekali lagi adalah untuk kepentingan ekonomi. Mir Asiluh memang atau Malikus As-Saleh ini memang mengutamakan ekonomi, karena kalau misalkan perekonomiannya kuat, maka negara Samudra Pasai ini menjadi negara yang punya daya tawar terhadap kerajaan-kerajaan yang lain, terutama kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar pesisir Sumatera dan juga wilayah Asia Tenggara. Bahkan Ibnu Battuta, seorang penjelajah asal Maroko, pada tahun 1345 datang ke Samudra Pasai, mengatakan bahwa pelabuhannya ramai, tempatnya tertata, dan maritim, kekuatan maritimnya sangat kuat. Artinya kekuatan militer angkatan lautnya juga sangat kuat. Nah, inilah yang kemudian menjadi daya tawar sebetulnya bagi kerajaan Samudra Pasai, sehingga dia menjelma menjadi sebuah kerajaan yang kuat pada waktu itu. Kekuatan ekonomi dan juga kekuatan militernya merupakan jaminan bagi kerajaan Samudra Pasai ini untuk berkuasa di wilayah bukan hanya Sumatera, bahkan wilayah Asia Tenggara. Sementara menurut Marco Polo, Malikus Saleh adalah raja yang kuat, berkepribadian, dan juga kaya. Ini pendapat dari Marco Polo yang pernah juga datang ke Samudra Pasai. Nah, dalam politik luar negeri juga, Malikus Saleh ini bermitra dengan kerajaan Champa, Tiongkok, bahkan sebelum Majapahit menyerang Samudra Pasai, mereka merupakan partner dalam berdagang, dan juga kemudian kerjasama juga dengan kerajaan Malaka. Nah, bahkan Malikus Saleh ini juga berperan dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Karena banyak juga Wali Songo yang merupakan keturunan-keturunan dari kerajaan Pasai. Jadi kesimpulannya adalah Malikus As-Saleh adalah pendiri, founding father dari kerajaan Samudra Pasai, kemudian meletakkan dasar yang kuat di bidang politik dan ekonomi kerajaan Samudra Pasai.
Oke, sekarang kita lihat pada masa kejayaan Samudra Pasai. Tadi disebutkan bahwa Malikul Saleh adalah pendiri, sementara kejayaannya ada di tangan raja yang lain. Rajanya sangat banyak, tetapi kita akan bahas saja raja yang berperan dalam kejayaan Samudra Pasai. Nah, kejayaan Samudra Pasai ini sebetulnya pada masa Raja Sultan Mahmud Malik Az-Zahir yang berkuasa pada tahun 1326 sampai 1345. Apa sih peranan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir ini? Salah satunya adalah jaringan, koneksi perdagangan. Ini penting karena dengan koneksi perdagangan ini kekuatan ekonomi dari Samudra Pasai ini semakin kuat. Koneksi ini kemudian dijajaki dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun di Arab. Kemudian yang kedua adalah menciptakan sebuah sistem ekonomi dan telah menggunakan koin emas atau yang sebagai dirham sebagai alat pembayaran. Komoditas utamanya diperluas, sutra, kapur, barus, kemudian emas dan rempah-rempah. Kemudian yang keempat adalah menjadi pusat perkembangan agama Islam, karena pada waktu ini juga banyak sekali karya-karya sastra Islam yang berkembang. Kemudian yang kelima adalah diterapkannya aturan-aturan hukum Islam yang memiliki kesamaan dengan masyarakat Arab. Nah, hukum-hukum Islamnya pun ini disesuaikan dengan kebudayaan yang ada di Samudra Pasai pada waktu itu. Jadi tidak sama persis dengan di Arab. Dan ini adalah kemunduran dari kerajaan Samudra Pasai. Salah satunya adalah serangan dari kerajaan Majapahit, kemudian munculnya perdagangan baru di Selat Malaka, lahirnya kerajaan Aceh Darussalam, dan kemudian kedatangan bangsa Portugis yang mengakibatkan Selat Malaka menjadi sepi. Dan ini adalah peninggalan kerajaan Samudra Pasai. Ada makam bertuliskan Raja-Raja Pasai. Kemudian ada juga koin berbahan emas seperti ini bentuknya. Kemudian ada lonceng Cakradonya, simbol persatuan antara Kekaisaran Cina dan juga Samudra Pasai. Kemudian salah satu kitab sastra namanya adalah Hikayat Raja-Raja Pasai. Nah, itulah sekilas tentang kerajaan Samudra Pasai. Mudah-mudahan menjadi sumber pengetahuan dan informasi, dan semakin penasaran akan hebatnya kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.